Tolong! Tolong aku! Jangan takut. Siapa kamu? Aku tersesat. Kamu membuatku takut. Aku kira orang jahat memaksa masuk. Apa kamu mau sup? Supnya kan nggak terlalu enak. Kenapa kamu tawarkan pada tamu? Nggak apa-apa. Aku istirahat saja sebentar. Oke. Silakan duduk. Terima kasih. Terima kasih. Enak. Ini misi mematikan. Kamu yakin mau melakukannya? Mereka sangat kejam. Kamu harus lebih kejam. Mereka barbar. Kamu harus lebih barbar. Kalau kita nggak melampauinya, kita semua akan mati. Anak cantik, kamu milikku sekarang. Kapten, ada kerusuhan di penjara. Bagus. Akhirnya aku bisa biarkan Hasna bermain-main. Hah? Itu Nona Harimau. Kenapa dia ada di sini? Astaga, sesuatu yang besar akan terjadi. Nona Harimau, kenapa kamu kemari? Karena kalian semua nggak berguna. Iya, ini semua salah kami. Tolong hukum kami. Aku akan menghukum kalian nanti. Kita lihat anak kecil ini dulu. Kamu cukup tangguh. Kalau gitu biar aku hancurkan tulangmu. Gawat, dia akan mati. Mengerikan sekali. Obatnya terlalu kuat. Dia akan pingsan selama 10 minggu untuk memproses kekuatan obatnya. Apa yang terjadi kalau dia bangun? Dia akan jadi senjata biologis yang paling kuat. Yuna, sel nomor 5. Hah.
Pergi sana. Kak Farah, silakan duduk. Berani kamu memukulku? Bos, mereka sedang bertengkar. Kak, mereka bertengkar. Biarkan saja, lebih baik mati karena bertarung. Siapa? Kamu sudah memukul kakakku. Apa kamu cari mati? Aku akan memukulmu. Berhenti. Anak baru ya? Kemampuanmu boleh juga. Kamu tahu siapa aku? Aku nggak tahu. Ini adalah Kak Farah, bos sel nomor 5. Bos kami memang yang terbaik. Kak Farah itu bukan apa-apa. Iya, dia bukan apa-apa. Masih bisa tertawa? Apa yang lucu? Aku yakin kamu nggak akan bisa ketawa nanti. Kak Farah. Menyerah? Gak akan. Ayo yang lain. Aku gak menyerah. Aku bosnya di sini. Kamu pikir kamu siapa? Menyerah sekarang. Menyerah atau enggak? Menyerah. Aku atau kamu bosnya? Kamu bosnya. Kamu bos di sini. Semuanya berlutut. Panggil dia bos. Salam untuk bos. Mulai sekarang kamu bos sel nomor 5. Suara apa itu? Itu barisan kematian. Mereka mengeksekusi tahanan lagi. Barisan kematian? Iya, ada 7 ruangan di belakang sel 5. Mereka akan diberikan kepada orang-orang yang kuat. Dibandingkan mereka, muka besi dan aku nggak ada apa-apanya. Kamu harus bilang pada bos kalau sel 1 dan sel 2 adalah yang paling lemah. Dan kamu, yang paling terakhir. Aku yang paling akhir, kamu setingkat di atasku. Apa bagusnya itu? Kalau gitu, siapa di dalam sana? Dia adalah Conan, si pria gila. Semuanya berbaris. Pinggirkan itu. Kalau kamu gak tepat waktu, kamu akan mati mengenaskan. Cepat! Tentara Federasi sudah sampai di Depok untuk menunjukkan energi positif dari penjara kita. Aku akan memilih perwakilan untuk melayani para sipir. Ada yang mau menawarkan diri? Karena nggak ada satupun, aku akan memilih 1 orang. Kamu bersiaplah. Kamu punya waktu 1 minggu.
Bersiap untuk apa? Tentu saja, bersiap untuk menjadi wanita yang melayani para sipir. Apa yang akan kamu lakukan? Bagaimana, Bos? Bagaimana, Bos? Apa yang harus kami lakukan? Bos, apa kamu bisa menyanyi? Atau kalau menari? Aku mengajar bahasa, bagaimana bisa itu? Belajar, kamu harus belajar, harus belajar. Atau nanti kamu dikirim ke tentara biasa dan jadi alat pemuas nafsu mereka. Pergi ke neraka. Hai, itu nggak berguna. Meski kamu membantunya, dia nggak akan berterima kasih. Kalau gitu, aku nggak butuh terima kasih. Karena aku di sini, aku harus melindunginya. Siapa kamu? Beraninya keluar sana. Berani kamu mendorongku? Apa kamu cari mati? Bos kita itu adalah Kafara. Kalau aku lapor ke dia, kau akan mati. Kamu pasti akan diangkut ke dalam kantong mayat. Jangan cari gara-gara denganku, mengerti? Bagaimana kalau aku mau ikut campur urusan kalian? Kalau gitu mati saja. Bos, tolong kami. Seseorang memukulku. Nona, Bos, kita apakan mereka? Dia, bosnya. Bos, kami cuma kasih wanita itu pelajaran karena dia terlalu sombong. Kafara, bagaimana menurutmu? Mulai sekarang kalian berdua nggak berada dari perlindunganku. Keluar sekarang. Bos, maafkan kami salah. Aku benar-benar kacau. Tolong maafkan aku kali ini saja. Keluar. Terima kasih sudah menyelamatkanku. Nggak masalah, bukan hal besar. Kalau kamu butuh apa-apa, aku bisa mengajarimu menyanyi dan menari. Siapa kamu? Namaku Padma. Kamu Padma? Bukankah kamu selebriti besar? Kenapa kamu ada di sini? Sekarang aku cuma domba yang siap disembelih. Cuma bisa nyanyi dan menari. Aku sama sekali nggak berguna. Siapa bilang? Kamu bisa mengajariku menari sekarang. Ayo. Menarilah seperti itu. Itu nggak mungkin. Sangat nggak mungkin. Haruskah aku bunuh saja prajurit itu? Mereka punya senjata mutakhir terbaru. Kecuali kau bisa menahan itu semua. Tapi kau tidak punya kesempatan. Kalau begitu kita coba lagi. Dengan keahlian dasarmu, seenggaknya kamu butuh belajar setahun. Setahun? Terus aku harus gimana? Aku punya ide. Kita bisa pergi ke Nyonya Dara. Nyonya Dara? Kalau dia mau membantu, kita pasti akan selamat. Hah? Gimana caranya pergi ke sel 6? Bos, barisan kematian itu hukuman mati. Kalau kita tertangkap melanggar di baris kematian, kita akan mati. Iya, kalau nggak bertemu Nyonya Dara, kita tetap mati. Oke, baik bos. Karena kamu mau pergi, aku akan menolongmu. Untuk menghindari para penjaga, aku punya rencana. Kalau kamu bisa kalahkan mereka dalam 3 sel pertama, mereka akan membiarkanmu lewat. Muka besi dan aku akan menunggumu di kamar mandi. Kamu cuma punya waktu 15 menit. Kamu mencariku. Nyonya Dara, halo. Aku mau tahu cara melayani para sipir itu.
Siapa yang mengirimmu? Itu Padma. Aku melayani mereka dengan tubuhku. Statusku itu adalah pelindungku. Ayahku dulu orang yang paling berpengaruh di Depok. Waktu mereka mengendaraiku, mereka semua merasa seperti seorang raja. Waktu mereka mempermalukanku, mereka merasa orang yang paling hebat sedunia. Bajingan. Mereka sangat kejam. Tapi aku harus selamat. Kamu bisa bertarung. Aku mengurus 3 orang di depan. Dalam 3 menit saja. Arena pertarungan akan diadakan lusa. Kalau kamu beruntung untuk jadi pemenang, kamu bisa menjadi tukang pukul para sipir. Lusa, aku akan ingat itu. Terima kasih Nyonya Dara. Bos, arena dan tentara federasi sama-sama bahaya. Bahkan lebih bahaya. Para tahanan di arena lebih kejam dan brutal dari tentara federasi. Setiap tahunnya banyak orang mati di tangan mereka. Jangan! Tolong aku! Tolong aku! Jangan pergi. Kamu cuma akan membuat semuanya sia-sia. Lepaskan aku! Lepaskan! Lepaskan aku. Aku nggak melakukan apapun. Sungguh. Tolong! Tolong! Kamu semua gak seharusnya menyelamatkan aku. Kenapa kamu harus ikut campur? Aku hampir saja membunuh mereka. Bunuh mereka kamu kira akan selamat? Mungkin saja. Lebih baik dari penjara ini. Hidupku lebih buruk dari kematian tanpa harga diri. Harga diri? Siapa yang punya harga diri di sini? Apa kamu semua nggak tahu? Arena pertarungan akan dimulai lagi dengan tanganku begini. Apa kalian pikir aku bisa selamat? Gimana aku akan hidup? Hah? Ada aku, kamu nggak akan mati. Selanjutnya sel 7 sang beruang melawan Yuna dari sel 5. Siapa itu? Luna mengirimkannya untuk meramaikan. Kita mau nonton pertunjukan, nonton pertandingan. Sang beruang itu milik Tuan Satrio. Gimana bisa Tuan Satrio buat dia kalah? Sang beruang, bunuh wanita itu, cepatlah. Sel 5, ha? Aku sering pakai perempuan dari sel 5. Tapi aku nggak pernah lihat kamu. Gimana kalau gini? Aku maafkan kamu hari ini. Tapi besok malam aku mau kamu dikirim ke kamarku, ha? Lihat itu. Bos kita memang sangat hebat. Wajah besi. Wajah besi. Wajah besi. Kita akan kaya. Bos. Bos.
Yuna dari Selima menang. Yuna ini terlihat sangat kuat. Tuan Kana, simpan yang ini untukku. Baik. Tuan Arya, apa sebenarnya ini? Tuan Satrio, siapa cepat dia dapat. Ngerti? Aku bilang duluan, ini milikku. Kamu? Baiklah. Aku kasih kamu menang. Tuan Kana, panggil sang ikan ke sini. Sekarang, cepat. Aku akan bunuh dia. Baiklah. Pertandingan selanjutnya, Yuna dari sel 5 melawan sang ikan dari sel 14. Itu nggak benar. Ini sangat nggak adil. Kenapa dia tiba-tiba melawan sang ikan? Iya benar. Sang ikan menang 36 pertarungan sekaligus. Kenapa dia di sini? Iya. Iya. Kamu tahu aku siapa? Kenapa kamu di sini? Aku nggak tahu. Aku nggak mau tahu juga. Sombongnya. Hari ini aku akan biarkan kamu mencoba sang ikan dan menusukmu lebih dalam. Kalahkan dia. Patahkan kakiku. Aku menang. Karena kamu menang di arena pertandingan, kamu gak perlu datang ke jamuan tentara federasi. Aku cuma mau bilang Kapten Luna kalau aku mau pergi ke perjamuan. Aku menyelidikimu. Kamu tadinya adalah seorang guru. Apa alasanmu sebenarnya? Aku mau bertemu penjagaku. Penjagamu? Bagus sekali. Sekarang kamu seperti anjing yang orang miliki. Kalau mereka nggak panggil kamu nggak perlu pergi. Nona Vera, kenapa kamu di sini? Aku di sini untuk memberitahumu kalau dia harus datang di perjamuan. Terima kasih untuk informasimu, Nona Vera. Halo Tuan. Nona Bella, sini, duduk di sini. Nona Bella. Nona Bella, kalau aku lempar kamu ke kerumunan pria, apa kamu bisa melawannya sekaligus? Aku punya sesuatu yang mau aku diskusikan denganmu sendiri, Tuan. Aku nggak akan berani bicara denganmu sendiri, Nona. Lalu, gimana kalau aku bisa bantu kamu membunuh Arya? Berikan padaku. Aku nggak tahu cara menari. Aku cuma tahu cara membunuh. Kamu sudah membunuh Tuan Satrio.
Aku akan buatmu membayarnya. Ya! Ribut-ribut apa ini? Kalian ngapain? Bella, kamu ngapain di sini? Dia membunuh Kolonel Satrio dari kota Jogja. Nona Vera, jangan buat tuduhan palsu. Satrio mati. Aku juga nggak tahu. Waktu aku datang barusan, dia sudah begini. Aku lihat dengan mataku sendiri. Kamu bunuh Tuan Satrio. Tuan Arya, kamu adalah sahabat dari Tuan Satrio. Kamu pasti akan balas dendam, kan? Letakkan senjatanya. Tuan Satrio sudah mati. Penerima keuntungan terbesar itu kamu, kan, Tuan? Apa kamu pelakunya? Sialan kamu. Dasar bajingan. Aku akan membunuhmu. Oh. Tuan Arya, aku akan melindungimu. Nona Putri nggak pernah bunuh siapapun. Dia kayaknya ketakutan, jadi pingsan. Kayaknya Nona Putri masih jatuh cinta sama aku. Aduh, kenapa mereka di sini? Sedang apa kamu di sini? Aku perlu bertemu kepala tahanan. Tahanan perempuan dari sel 5 mau bertemu kepala tahanan. Kamu ini sedang bercanda ya? Tuan Arya punya hal yang mau dia kasih tahu pada kepala tahanan. Kamu bahkan bawa nama Tuan Arya. Dengarkan aku. Tahanan wanita gak memenuhi syarat untuk ketemu kepala tahanan. Kita harus apa? Sisa 2 menit lagi sebelum sistem pulih. Kita mati kalau itu terjadi. Mati kalau kita buru-buru sekarang. Bagaimana? Kepala tahanan nggak di sini sekarang. Aku memenuhi syarat atau enggak? Itu keputusannya, Kapten Luna. Aku bilang padamu, siapa yang bertanggung jawab atas tempat ini? Kapten Luna, kamu bisa bawa aku pergi. Kamu bisa kurung aku. Tapi kalau kamu menunda urusan Tuan Arya, kamu bisa tanggung jawab. Apa kamu pikir Tuan Arya akan membelamu? Akan aku tunjukkan kalau aku memenuhi syarat atau enggak. Bawa dia pergi. Mereka pergi. Untung saja bos pintar, dialihkan Luna pergi. Bos apa baik-baik saja? Pasti baik-baik saja. Meskipun dia dipukul karena nggak hormat itu saja. Kalau kita sampai ketahuan, kita semua mati. Oke, ayo, berhenti bicara. Kurung dia di sini. Bebaskan dia dalam 24 jam. Kapten Luna, aku nggak akan berani lagi. Aku tahu aku salah. Biarkan aku keluar. Aku cuma punya sisa 3 hari. Kalau aku di sini sehari, konsekuensinya nggak bisa dibayangkan.
Kakak, kamu pergi dulu. Gak apa-apa, tinggalkan aku di sini. Aku akan kembali sebelum mereka melepaskanku. Oke. Ayo, ayo, ayo. Ayo. Aku minta maaf merepotkanmu untuk datang sendiri, Letnan Jenderal. Tapi demi seorang wanita cantik seperti Kapten Luna, terperangkap di penjara setiap hari, kamu nggak akan bosan. Enggak sama sekali. Di sini setiap hari ada saja cerita baru dan orang baru hilangkan rasa bosan. Kalau saja kamu bisa bilang beberapa hal baik tentangku dan buat aku dipromosi, aku pasti akan sangat senang. Aku nggak sangka orang di balik Luna sekuat itu. Apa mungkin dia akan menipu Tuan Tara? Wanita ini kejam sekali. Kita harus cepat pergi. Ayo, mundur. Pergi. Ayo, 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 ayo. Hah, tahanan 287 nggak terlalu mengesankan setelah semuanya. Iya, Kak. Hahaha. Kalian sangat berani. Beraninya buat masalah di area 287. Kakak, sudah lama sejak aku lihat wanita. Aku ingin satu. Biar aku dulu. Berani menantangku demi itu, aku bunuh kamu. Banyak sekali wanita, ayo serang. Aku cari orang yang dipenjara seminggu lalu. Ada di mana dia? Di sini kita punya dua jenis orang. Hidup dan mati. Siapa yang kamu cari? Kamu cari mati? Ya! 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 Ah! Bos! Bos! Bos, aku baru lihat sel terdalam dikunci dari dalam. Orang yang kamu cari harusnya di sana. Oke, ayo cepat. Ayo cepat. Ayo. Kapten Luna, sesuatu terjadi. Ada kerusuhan di tahanan 287. Aku nggak bisa buka kunci ini. Kalau Sandi salah 2 kali, itu akan meledak. Bos, mereka sudah datang. Apa yang kita lakukan? Ayo pergi. Tunggu. Coba 16329. Gak meledak kalau salah sekali kan? Sepertinya enggak. Aku coba. Terbuka. Cepat, cepat. Aku merpati putih. Ini. Ayo pergi. Ayo, aku akan bawa kamu keluar. Aku nggak bisa. Kamu pergi saja. Aku pasti akan kembali. Tunggu aku. Tunggu aku. Bos, apa ketemu? Dia terluka parah dan nggak bisa keluar. Jadi, apa yang kita lakukan? Tapi, aku harus cari cara meninggalkan penjara ini. Bos, ayo cepat! Kepung seluruh penjara 287. Baik. Kapten Luna, orang di tahanan 287 semuanya pingsan. Gimana kamera pengawasnya? Kameranya sudah dirusak semua. Baiklah, cepat selidiki semua penjara. Aku harus cari tahu siapa yang lakukan ini. Aku akan bunuh mereka. Baiklah.
Bos. Cepat. Cepat, duduk. Duduk. Kamu nggak apa-apa? Bos, gimana keadaanmu? Aku baik-baik saja. Kita nggak punya banyak waktu. Kita harus cepat cari cara keluar. Keluar? Meski cuma beberapa jam. Apa kamu punya caranya? Bos, ini penjara, bukan apartemen. Ini bukan tempat kamu bisa masuk keluar sepuasnya. Lagi pula, aku bukan kepala tahanan. Jangan bilang gitu. Aku ingat Donna pernah bilang kalau setiap dia tampil dengan orkes militer, dia bisa keluar. Mungkin saja dia punya caranya. Itu benar. Aku pernah datang ke jamuan militer. Tapi mataku ditutup. Tapi aku rasa arahnya ke arah kota. Jadi, gimana menurutmu? Apa ada kesempatan untuk itu? Bos, kesempatan begini sulit didapat. Ini bisa terjadi ketika bajingan itu mau bersenang-senang. Bajingan. Kamu bawa si bisu ke sini untuk apa? Apa yang dia katakan aku nggak ngerti apa-apa. Biar aku mencobanya. Bos, dia bilang bisa bantu kamu keluar. Kamu bisa lakukan itu. Kenapa nggak bilang dari awal? Dia bilang dia terima tugas dari Luna untuk kirim sulaman ke wanita di kota Jogja. Dia bisa manfaatkan ini untuk mengeluarkanmu. Kami akan membantu memperhatikan para penjaga. Kamu akan segera naik ke truk. Bagaimana kalau kita ketahuan? Kalau kita ketahuan, kita akan dihukum bersama. Aku nggak takut. Gimana denganmu? Kami juga nggak takut. Aku juga nggak takut. Penipu ulung. Aku juga nggak takut. Dia bilang dia mau kamu bantu dia. Bantu dia mencari anaknya. Pelan-pelan. Ceritakan padaku, dia di mana sekarang? Ya ampun, kamu bahkan nggak tahu dia di mana. Seperti cari jarum di tumpukan jerami. Jangan khawatir, beritahu aku selengkap mungkin. Berhenti. Apa yang kamu lakukan malam begini? Antar barang. Antar barang. Barang apa? Ini sulaman. Hei kakak, kamu harus terima pesan pagi ini. Sulam? Iya benar, para istri atasan membutuhkan sulaman baru. Jadi mereka minta kami antar sekarang. Sulaman ini semuanya disulam sendiri sama gadis bisu. Bisu? Jadi kalau di kasur dia nggak ada suaranya juga? Hei kakak, si bisu nggak buat suara apapun. Gak seru sama sekali, nggak kayak aku. Aku sangat semangat. Oke. Ayo. Berhenti. Kapten Luna. Sejak kapan kalian nggak periksa barang yang keluar dari penjara? Kita... Dona, penipu ulung, si bisu. Kalian semua dari baris kematian. Sejak kapan kalian menjadi dekat? Dan ada Padma juga. Sepertinya aku menyepelekanmu karena mampu berbaur dengan mereka. Kapten Luna, aku sudah tahu Nona Dona dari sebelumnya. Dalam perjalanan aku lihat ada yang butuh bantuan, jadi aku bantu mereka. Aku gak berteman dengan mereka. Aku akan pergi sekarang. Lalu kalian gimana? Tentu saja kita satu berteman dan saling menolong. Kapten Luna, orang lain mungkin takut denganmu, tapi aku gak takut. Aku bisa bertahan sejauh ini di penjara, bukan karena mudah dibodohi. Kamu mau lihat gimana pertandingan dilakukan atau bahkan mati seperti apa? Kamu hanya sampah kota Jogja dan anak tertua keluarga Dasyah. Selagi kamu di penjara, akan aku buat kamu mengerti. Kapten Luna, hati-hati. Sejujurnya, ini semua terlalu berbahaya.
Aku senang aku nggak pergi sama kamu. Oh iya Padma, aktingmu tadi bagus sekali. Aku nggak pernah belajar itu seumur hidup. Menurutmu gimana? Kenapa setiap kali Luna itu muncul, itu selalu momen yang pas? Benar juga. Dia selalu buat orang jadi gugup. Aku harap bos baik-baik saja di luar sana. Aku harap dia aman. Ini aku. Apa kamu menemukan burung hantu kecil? Iya. Tapi dia nggak bisa keluar karena dia terluka parah. Jadi dia suruh aku bawa ini keluar. Oke. Aku akan cari kesempatan lain untuk keluarkan dia. Kamu mau kembali? Iya, aku harus kembali sebelum fajar. Kamu nggak perlu kembali. Burung hantu kecil akan ngerti. Kita nggak akan menyerahkan satu keluarga pun. Kami cuma bertemu satu kali. Tapi aku tahu dia seperti kita, berharap kehidupan yang demokratis. Tempat itu bukan cuma penjara, tapi itu neraka. Aku mau bawa mereka keluar. Jadi aku harus kembali. Kamu gila. Itu penjara Sotra. Kalau gitu hati-hati. Hei, kamu awasi terus. Aku mau ke kamar mandi. Sana-sana. Aku nggak akan membunuhmu. Jangan buat suara. Oke, Kemana perginya pria dia itu? ke kamar mandi. Apa yang kamu lakukan? Aku dari sel 5. Kemarin malam aku diam-diam keluar dari sini. Kalau kamu nggak mau mati, biarkan aku masuk. Jangan buat suara. Kamu kabur dan kembali lagi. Aku punya hobi khusus. Kamu punya 10 menit sampai giliran jagamu selesai. Waktu mereka menemukan tubuhmu di tepi ruangan, membunuhmu, aku juga tetap bisa masuk. Jangan bunuh aku. Jangan bunuh aku. Kasih aku baju dan topimu. Oke. Nih, ini ambil. Bos! 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 Barang ini dikirim dari penjara. Iya benar, Nona Yasmin. Kalau begitu, aku mau tahu orang seperti apa yang bisa membordir bunga secantik ini di penjara. Tapi perintah jenderal. Semuanya minggir. Ayahku adalah Jenderal Sugi. Nona Yasmin, kebetulan yang menyenangkan. Tante, siapa kamu? Ternyata kamu Nona Luna, mengirim sampah pagi-pagi. Apa kamu coba menyuapku? Nona Yasmin, kamu datang kemari apa untuk mempermalukanku? Tentu saja enggak. Aku datang untuk menangkap Tuan. Tunjukkan jalannya. Nona Yasmin, aku nggak tahu di mana tuanmu itu. Gimana bisa tunjukkan? Kalau kamu nggak melakukannya, aku akan membunuhmu. Lalu aku kembali dan bilang ke ayah kalau kamu bersekongkol dengan musuh. Aku akan pergi ke penjara 287 sekarang untuk bertemu anggota aliansi kebebasan. Hah? Hah? Apa kamu burung hantu? Hei! Kamu gak menghiraukanku. Dia mati. Gimana cara kalian menjalankan penjara? Kita belum mendapat hasil interogasi, kamu malah sudah membunuhnya.
Dia nggak tahan dengan siksaannya. Kami mencoba menyelamatkannya. Ayahku itu orang yang peduli soal hasil. Sekarang karena dia sudah mati, kita nggak dapat apa-apa. Hah, kita harus bertemu Merpati Nona Putih. Yasmin, menurutmu kita harus gimana? Aku dengar anggota Aliansi Kebebasan mereka sangat setia. Kalau gitu kita gantung badannya di penjara, lalu biarkan selama 3 hari. Aku mau lihat apa ada yang akan mengambil jasadnya. Bos, lihat itu. Kolonel Jenderal Tara, kamu kesini bukan untuk buah kan? Aku kesini sebagai perwakilan Nona Yasmin untuk bertanya soal progres. Kamu kemari untuk melihat lelucon Tuan. Aku khawatir Nona Yasmin dan kamu akan kecewa. Jasad itu digantung 3 hari dan nggak muncul reaksi apapun. Kepintaranmu ini nggak mungkin salah kan? Kepintaranku nggak mungkin salah. Aku nggak tertarik mendengar semua kepintaranmu itu. Tapi sandiwara ini harus segera berakhir. Sandiwara? Kamu kira ini sandiwara? Kamu nggak bisa temukan orang, jadi cari gara-gara di penjara. Ini semua sandiwara. Aku akan melaporkan ini ke Nona Yasmin. Terserah saja. Dia bilang begitu soal aku. Dia cuma pelayan dari Depok. Aku harus minta ayah untuk menghukumnya. Siapa? Jadi penguntit itu bukan hal yang Nona Yasmin suka kan? Semua karena kamu. Ayah memarahiku. Aku akan membunuhmu. Apa kamu tahu kenapa ayahmu gak mendengarkan keluhanmu? Kenapa? Kenapa? Kamu mau membunuhku, tapi ayahmu menghabiskan banyak waktu untuk membina asisten berbakat sepertiku. Lagi pula, aku ibu angkatmu. Itu nggak mungkin. Ayahku nggak mungkin suka dengan wanita Depok sepertimu. Ayahmu dan aku punya anak laki-laki. Nona Yasmin, kamu sangat berbakat tapi nggak punya hak waris. Apa kamu tahu kenapa? Kenapa kamu beritahu aku semua ini? Untuk membuatmu menderita. Kamu adalah iblis besar yang so suci. Jangan khawatir, aku nggak akan membunuhmu sekarang. Mereka memperingatkan kita soal wanita gila yang memaksa masuk. Katanya dari Aliansi Kebebasan. Dan Kapten Luna membawanya masuk, takut membocorkan rahasia. Dia minum beberapa pil. Dia sangat berhati-hati. Apa Aliansi Kebebasan setangguh itu? Sekuat apapun, kapten kita nggak ada tandingannya. Ayo, udah cukup patroli di sini. Kapten! Kapten! Dia bangun! Hasna, kamu kasih tahu mereka siapa penguasa penjara ini. Kamu punya tiket lebih ke Depok. Apa maksudnya itu? Kenapa juga Depok bersaing dengan kita? Mereka sudah 10 tahun kalah. Itulah kenapa kualifikasi mereka dibatalkan. Kamu membiarkan mereka bersaing? Apa kamu remehkan kami? Meskipun mereka tahanan, aku nggak mau bernafas pada udara yang sama dengan orang-orang Depok. Semuanya, tolong tenang dulu. Kita menerima laporan rahasia dari Depok. Depok sudah membuat senjata super
Kode nama Merpati Putih. Kalian orang-orang Yogya takut akan senjata rahasia dari Depok? Senjata rahasia Depok itu bukan apa-apa. Hah, menggelikan. Cuma karena rumor soal senjata rahasia kamu menaikkan harga tiket masuk ke tempat seperti Depok. Bukankah itu hal yang menggelikan? Kalian orang-orang Yogya memang pengecut, tapi kami enggak. Aku menentang partisipasi Depok. Bukannya kita yang takut. Kota Yogya selalu hati-hati. Karena ini sebuah federasi. Kenapa kita nggak bantu satu sama lain di kompetisi? Lagi pula lebih mudah mengeliminasi tunas kecil daripada memotong pohon besar. Benar kan? Kenapa kita harus melakukannya? Kalian orang-orang Yogya menjajah Depok dan merenggut banyak hal dan gak pernah berbagi dengan kita. Sekarang kamu mau bantuan? Mimpi saja sana. Benar. Aku setuju. Tapi aku punya satu syarat. Bagian penjara wanita sudah hampir kosong. Setelah Liga Federasi ini berakhir, semua tahanan wanita jadi milikku. Kamu lihat? Cuma aku yang bisa menolong mereka. Benar kan? Aku setuju dengan satu syarat juga. Tuan Agus, itu hal yang gak bagus mengikuti orang lain. Hasna, kamu berani membawa senjata? Aku gak takut apapun. Siapa yang mau bersaing denganku akan melihat kekejamanku. Kita sekutu. Menerima bantuan kita lebih baik daripada membuang anggota. Bukannya kamu tadi bilang kamu gak ingin bernafas dengan udara yang sama dengan orang-orang Depok? Kenapa? Berubah pikiran? Kalau mereka cuma alat, kita gak masalah. Kalau begitu, kita sepakati dulu kontrak persekutuannya. Bunuh Merpati Putih. Para tahanan wanitanya akan dipilih Nona Hasna. Dan yang lain akan jadi milik Jenderal Agus. Gimana? Lagi pula Nona Hasna yang pertama kali setuju. Kapten Luna, Depok masih belum menerima undangan untuk Liga Federasi dalam 10 tahun. Tahanan Depok kita pasti sangat sibuk. Mereka mungkin gak punya waktu untuk ikut. Aku membantumu mendapatkan ini. Ini undangan untuk kualifikasi penjara. Penjara Sotramu bisa ikut sekarang. Kapten Luna, gimana kamu akan berterima kasih? Kalau memang begitu, aku akan berterima kasih ke Patara. Sama. Siapa yang membantumu? Aku tahu siapa yang membantumu. Kalau begitu pergilah. Orang itu gak sekuat diriku. Dalam 2 tahun, aku akan dapat promosi. Aku bisa bantu menyingkirkan kepala penjara. Dan kita pimpin penjara Sotra bersama. Keberuntungan macam apa itu? Kalau gitu aku akan tunggu sampai Tuan Tara dapat promosi sebelum datang menemuiku. Sekarang cuma dia yang bisa menolongku. Benar kan? Kamu boleh meremehkanku, tapi kamu akan menyesalinya. Kita harus segera kabur. Misi ini hampir sangat mustahil. Tapi sekarang ada harapan. Harapan apa? Katakan. Aku dapat kabar dari kantor kepala penjara kalau turnamen federasi penjara akan segera dimulai. Apa maksudnya itu? Apa maksudnya itu? Turnamen penjara ini seperti namanya, tapi aslinya itu seperti arena duel. Itu adalah acara berdarah yang bernama Royal Battle Penjara.
Aku nggak pernah dengar sebelumnya karena Depok belum pernah ikut selama 10 tahun. Ayahku pernah buat laporan soal itu. Ayahku bilang, itu untung sekaligus enggak. Penjara Sotra menerima kehormatan untuk bergabung ke turnamen Federasi Penjara. Ini adalah kemenangan untuk Depok. Kamu pergilah bergabung. Aku nggak mau. Dia mati karena keracunan. Cepat buang dia. Ya. Apa ada lagi yang menolak berpartisipasi? Terutama untuk kalian. Kalian yang suka membuat ulah. Kalian semua harus ikut. Bos. Kalian lihat itu? Begitu kalian mengantuk, bandel tiba-tiba datang. Kebetulan sekali. Dan pengumumannya cepat sekali. Apakah ada konspirasi? Bos, pasti ada kesepakatan yang kita nggak tahu. Aku akan pergi mengeceknya. Gak ada waktu lagi. Beritahu aku saja soal kompetisinya. Ini yang ayahku katakan waktu dia masih hidup. Turnamen ini pertama kali muncul karena perang angka kejahatannya tinggi. Penjara nggak bisa menampung tahanan. Untuk mengurangi populasi, mereka mengadakan turnamen itu. Jadi dari awal tujuannya cuma untuk membunuh orang. Benar, para tahanan yang putus asa dari semua penjara berkumpul untuk 3 hari 2 malam. 20 pembunuh terbaik disiapkan. Nggak peduli apa kejahatan mereka, yang menang bisa diampuni. Jadi maksudmu itu satu-satunya cara keluar untuk mereka yang dapat hukuman seumur hidup? Benar, ini pertarungan yang diimpikan tahanan seumur hidup. Selama kamu bunuh cukup orang, kamu bisa keluar. 3 hari 2 malam. Apa ada cara untuk kabur selama kompetisi diadakan? Sama sekali nggak ada. Itu nggak seperti penjara Sotra. Federasi melakukan siaran global. Nggak ada kesempatan. Apa kamu tahu di mana itu akan berlangsung? Aku juga belum tahu. Biasanya di pegunungan atau di hutan. Oke, kita akan bergerak perlahan. Jangan khawatir. Aku akan membawa kalian semua keluar. Kamu mungkin orang yang berbahaya di penjara Sotra ini. Tapi dalam turnamen, kalian bukan apa-apa. Kita lihat saja sesombong apa kalian di sana. Kapten Luna, jangan khawatir soal keadaan kita. Kalau kami yang kalah, nggak ada untungnya untukmu. Sama saja untuk kalian juga. Kalau begitu Kapten Luna tunggu saja untuk menyambut kami lagi. Mulai hari ini, kalian pergi selama 3 hari 2 malam ke turnamen Federasi Penjara. Kalau kalian membunuh lebih dari 10 terbaik, kalian akan dibebaskan. Kalian boleh punya taktik lain, tapi kalian nggak boleh meninggalkan hutan. Siapapun yang melakukannya akan dibunuh. Siapapun yang kabur akan dibunuh. Berikan mereka obatnya. Bangunlah, bos. Bos, ayo bangun, bos. Terima kasih, Manda.
Aku nggak tahu adikku dibawa kemana. Aku sudah cari kemana-mana tapi nggak ketemu. Nggak apa-apa, karena masih belum ketemu. Sebaiknya kita pergi dulu saja. Karena dua wanita seperti kita gampang untuk jadi target orang lain. Ayo kita cepat pergi. Ayo pergi. Beruntung sekali aku hari ini. Kita ketemu lagi. Ayo senang-senang dulu sebelum ku kirim kalian ke surga dan bebaskan aku dari hukuman mati. Bagus. Kalau aku nggak ahli, gimana bisa aku ikut di sini? Aku sudah berubah. Aku sudah melewati banyak perubahan. Gak mungkin. Jangan bunuh aku, kumohon. Jangan bunuh aku, jangan. Bos, ada rumah bambu di situ. Kamu tunggu di sini. Kalau kita buru-buru untuk masuk, pasti akan terjadi pertengkaran. Jadi, aku akan cek lebih dulu. Tunggu di sini. Luka ini semuanya karena merpati putih. Aku harus menemukannya dan membunuhnya. Pasti akan aku bantu menemukannya, Nona. Nona Yasmin, ada rumah bambu di sana. Ayo kita periksa ke sana dan cari merpati kecil di situ. Kamu merpati putih. Merpati putih? Apa itu? Gak peduli itu kamu atau bukan. Selama kamu dari Depok, aku bunuh kamu. Lebih baik bunuh satu orang daripada lepaskan satu orang. Kalian ini sebenarnya siapa? Kami adalah para pembersih. Biar ku urus dia. Mereka sepertinya dari Jogja. Mereka kelihatan cantik. Gak berguna. Kalau kamu gak berguna, mati saja sekalian. Demi kota Jogja. Bagus, penghalangnya sudah mati. Sekarang giliranmu. Sekarang giliranmu. Gila. Gila, 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 gila. Kakak gila, biar aku obati kamu. Mereka memanggilmu bos. Biar ku panggil kamu bos terakhir kalinya. Aku dibuat masuk penjara Sotra karena sepupuku dan tunanganku tersayang. Jadi, aku sangat membenci pertemananmu. Kamu bilang kamu akan bunuh mereka setelah kamu keluar dari penjara. Tapi kamu kembali. Aku sangat cemburu dengan mereka. Aku pasti akan membunuhmu. Aku juga.
Jangan bersedih. Gila, 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 gila. Bos, ini peta yang kami temukan di salah satu ninja. Berdasarkan kelembaban udara dan temperatur di sini, ditambah dengan peta ini, kita harusnya ada di dekat perbatasan Depok. Alasan federasi meletakkan kompetisi di sini karena di sini datarannya kasar, mudah dilindungi dan susah diserang. 2 mil lagi dari sini, di sana ada sungai. Bisa atau enggak kalau kita melewati air? Perairan itu nggak bisa dilewati. Dono, kakak. Aku jalan dari titik paling selatan. Aku sudah jalan seharian dan hampir mati di tengah jalan. Tapi sungai katamu itu aku lihat dengan mataku sendiri. Bukan cuma ada buaya, tapi juga ada pagar listrik. Kita nggak bisa lewat sama sekali. Jadi kita harus apa? Ini nggak bisa, itu nggak bisa. Kita nggak bisa duduk diam tunggu mati kan? Ayo turun. Akan aku tarik dari atas. Kalian turun satu-satu. Bos, biar aku bantu tarik ini. Bos, biar aku saja. Aku juga bisa. Aku juga akan membantu. Hasna ada di sini. Sangat menarik, sangat menarik. Aku bahkan sudah mencari kalian kemana-mana. Aku nggak nyangka kalian sembunyi di sini. Biar ku perkenalkan diriku. Aku Kolonel Hasna dari negeri Elang. Senang bisa bertemu kalian. Kamu, kita memang pernah bertemu. Tapi kita bertemu kali ini. Aku bukan tawanan lagi. Aku Kolonel negeri Elang. Walaupun aku nggak tahu peraturannya. Tapi bukannya keterlaluan. Kalau Kolonel negeri Elang datang ke sini, aku sudah menyuruh orang mematikan siaran langsungnya. Selama nggak ada yang tahu, kenapa harus menepati peraturan? Kamu pikir orang mati bisa melawan? Jadi, kalau kami membunuhmu, nggak akan ada yang tahu kan? Benar begitu? Pintar juga kamu. Tapi itu semua nggak akan terjadi. Aku tonton siaran kemarin. Walaupun kekuatanmu boleh juga, tapi standar latihan di Depok umumnya sangat rendah. Kecuali kamu jadi anggota negeri Elang. Aku berjanji masih ada posisi di bawahku. Jangan coba-coba. Bagaimana bisa bosku ikut negeri Elang? Oh iya, aku lupa. Kalian bawahan yang gak guna. Akan dibunuh mati. Memelihara kalian cuma buang-buang energi. Yang kamu bilang barusan memang sangat menggoda. Tapi mereka semua adalah adikku. Jadi, pergi saja kamu. Bosku bilang, pergi sekarang juga. Bosku bilang, pergi sekarang juga. Rasakan pukulan kilatku ini. Oh! Dasar kamu ini. Apa yang kamu lakukan? Bukan apa-apa. Kami coba mencabut pagar listrik di tepi sungai sana dan membuat sebuah program. Semua sistem elektrik di sini sudah mati. Itu nggak mungkin. Nggak mungkin kamu bisa lakukan itu. Jangan meremehkan kami. Saat di penjara, kami bisa apa lagi selain belajar? Benar. Kami bisa melakukan apapun. Semua yang gak kamu pikirkan bisa kami lakukan. Dan juga ini tentang senjata teknologi tinggi. Jadi kami harus hati-hati. Bagus, bagus sekali. Kamu pikir tanpa senjata, dengan kemampuan fisik kalian bisa kalahkan aku? Ayo coba saja.
Lihat semua bawahanmu. Kamu adalah merpati putih. Aku merpati putih. Kamu ngomong apa sih? Aku merpati putih. Aku merpati putih. Kakak, nggak perlu berbohong untukku. Jangan lupa, aku adalah merpati putih. Akulah merpati putih. Kamu mengalahkan aku. Kamu bangga. Akulah merpati putih. Kuhitung sampai 10. Setiap hitungan kudorong mereka ke bawah. Kalau kamu gak mengaku merpati putih, akan kubunuh mereka semua. Hah, aku salah. Mereka orang yang berguna. Kamu yang gak berguna. Melindungi bawahanmu saja gak bisa. Aku malu denganmu. Aku merpati putih yang asli. Aku mau tahu siapa yang bocorkan informasi itu. Kamu akan mati. Dan kamu masih cari informasi dariku. Sekalian saja ku beritahu. Ikut ke Jogja, ku dengar kamu menyelundup ke penjara Sotra waktu itu. Mereka selalu ingin membunuhmu. Liga ini diadakan juga karena ingin mengeliminasimu selamanya. Kamu tahu kenapa aku beritahu soal ini? Kamu mengulur waktu. Sekarang semuanya begini. Kamu bisa apa? Liga ini bukan cuma untuk mengeliminasi diriku. Seorang polisi Depok. Benar, aku polisi Depok. Berani memukulku. Aku juga berani membunuhmu. Ayo cepat. Siarannya akan dimulai lagi. Cepat. Ada apa ini sebenarnya? Kenapa Luna bisa ada? Luna. Ya ampun, kenapa dia membantu kita? Jangan-jangan ini rencana kalian dari awal. Apa maksudmu itu? Jangan terlalu kasar. Kapten Luna memang bagian dari kita. Walaupun dia membantu kita, dia merundung adikku, nggak bisa dimaafkan. Nona Donna, sepertinya kamu nggak akan bantu Satrio untuk punya anak juga kan? Aku bisa dengan lantang mengatakan bahwa seumur hidup aku menjadi polisi, nggak ada orang baik yang mati di penjara. Kapten Luna, bisakah kamu kasih tahu kami kemana tawanan wanita yang menolak berpartisipasi di turnamen ini? Apa kalian membicarakanku? Hah? Jadi selama ini kamu berakting. Aku bahkan gak sadar. Halo semuanya, namaku Ana. Wah, bahkan aku yang profesional gak sadar kamu akting. Dan ngomong-ngomong, aku mewakili Aliansi Kebebasan mengundang kalian ikut. Benarkah? Benarkah? Bisakah kami semua ikut bersama? Iya. Benarkah? Kita bebas. Oh! Saudari-saudari, hal terakhir yang harus kita lakukan. Jadi yang harus kita lakukan, mengeliminasi penjaga penjara dan membebaskan penjara Sotra. Oh, oke. Bagus sekali. Bagus sekali. Oke. Hah? Telat sekali. Sudah kamu urus? Tentu saja. Aku sudah suruh pasukan elit untuk keluar dan lempar mereka juga ke jurang. Lalu, aku juga lihat jenderal wanita negara Elang. Hah? Husna?
Hah? Husna? Hmm? Gimana dia? Dia, setelah kita mencegat dia, dia marah besar. Tapi karena hal yang gak disengaja, akhirnya dia mati di tangan tawanan itu. Sugi, Jenderal Sugi. Oh, nggak ada masalah. Kapten Luna, aku datang untuk menemuimu. Turnamen penjara kami pasti akan kalah. Lihat, banyak orang mati. Gimana aku menjelaskan ini ke Jenderal Sugi? Kamu harus membantuku bicara dengannya. itu sudah pasti terjadi. Jangan khawatir. Jenderal Sugi masih sangat mempercayaimu. Jenderal Sugi masih mempercayaimu. Oh iya, pergi cepat. Biarkan mereka melakukan sesuai kodenya. Ayo pergi. Pergi. Gak ada waktu lagi. Aku tahu aku gak akan keluar hidup-hidup. Jangan lupa kembali ambil mayatku. Cepat pergi. Baguslah. Penjara Sotra, kandang dosa ini, akhirnya hancur. Kita harus berterima kasih ke Kapten Luna. Kalau enggak, pasti akan banyak korban jiwa. Dan enggak akan selancar ini.